bagaimana mengembalikan jati diri Polri ya. Tapi tentu saja tidak bisa lagi melihat 20 tahun yang lalu kan, karena sekarang tantangan dalam negeri dan tantangan luar negerinya juga sudah berkembang demikian pesat ya. Ya harus diingat bahwa ada hal-hal yang memang secara internal polisi harus perbaiki itu sendiri. Misalnya praktek suap dan macam-macam itu kan secara internal mereka bisa lakukan dengan memfungsikan lebih maksimal ya pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Tadi sudah saya sebut bagaimana menguatkan Kompolnas, menguatkan lembaga-lembaga yang lain termasuk Ombudsman. Ya. Tetapi harus kita ketahui dengan persis juga bahwa polisi atau TNI dan lain-lain itu adalah subsistem di dalam sistem besar negara kita, ya. Jadi kalau tadi kita bicara kenapa ini kok polisi bisa menjadi parcok nih, kita terbuka aja ngomong. Itu tidak semata-mata datang dari internal mereka, tapi juga ada faktor eksternal, kekuatan-kekuatan politik yang berkuasa menggunakan mereka, mendorong mereka, ya kan begitu. Kalau kita bicara kenapa hak asasi manusia sudah dipahami oleh Polri dalam pendidikan-pendidikan khusus-khususnya, tetapi dalam prakteknya mereka masih melanggar hak asasi manusia. Kita tanya juga, apakah sistem besar kita bernegara ini juga punya kepatuhan terhadap institusi hak asasi manusia, terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Saya kasih contoh misalnya, ya. Bagaimana ceritanya ada banyak perusahaan-perusahaan yang itu sebenarnya perusahaan swasta, nggak jelas bagaimana, tiba-tiba menjadi PSN, Program Strategis Nasional. Ya mau tidak mau ketika dia menjadi PSN tanpa melakukan kajian, tanpa melakukan komunikasi kepada masyarakat di sekitar PSN itu, yang mungkin saja dia dirugikan ya. Ya kemudian tidak ada pilihan bagi polisi. Dia mau tidak mau harus melindungi PSN itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal dia tahu PSN ini berseberangan dengan kepentingan masyarakat yang ada di sekitar itu. Saya masih banyak contoh-contoh lah perusahaan tambang yang sebetulnya itu hanya perusahaan swasta karena dijadikan PSN. Ya kan mau nggak mau kan polisi harus melindungi PSN-nya. Itu sesuai dengan tugas mereka. Tetapi di sisi lain dia tahu bahwa PSN ini merugikan masyarakat dan masyarakat sejak awal protes. Karena itu akhirnya dia berhadapan dengan masyarakat. Pilihannya tidak lagi, akhirnya dia melakukan tindakan berhadapan dengan masyarakat yang tidak kecil kemungkinannya kemudian terjadi kekerasan. Kita nggak bisa salahkan polisi begitu saja sendirian. Tapi ini kesalahan sistem kita. Kenapa dengan mudah menempatkan proyek-proyek yang sebetulnya itu profit oriented, bukan kepentingan pembangunan dalam arti kepentingan publik yang lebih luas, kepentingan sosial misalnya, tiba-tiba menjadi PSN. Ya tidak ada pilihan bagi mereka. Juga dalam banyak kejadian-kejadian penanganan perkara juga kadang-kadang yang nggak bisa seperti yang kita harapkan dalam posisi reformasi sejak awal itu, yaitu imparsialitas mereka sebagai penegak hukum, kan gitu. Dia merupakan bagian dari criminal justice system. Ketika dia berhadapan dengan satu criminal justice system yang juga korup, maka polisi tidak bisa kita sendirian tanpa mereformasi sistem peradilan pidana kita, sistem hukum kita, sistem kelembagaan yang lain. Jadi saya tetap mengatakan, kembalikan kepada tujuan awal reformasi Polri itu, supaya Polri menjadi garda terdepan di dalam membangun demokrasi, melindungi hak asasi manusia, melindungi warga negara, melindungi keamanan ketertiban kita, tetapi juga harus dibenahi sistem eksternal yang terkait dengan sistem kepolisian kita, termasuk tadi sistem pemindahan itu. Siapa penanggung jawab utamanya? Presiden. Jadi saya terus terang sangat mendukung kalau memang Pak Prabowo sebagai presiden ingin melakukan langkah itu, segera lakukan dengan sesungguh-sungguhnya, tetapi jangan lupa, tidak cukup hanya mereformasi Polri, tapi reformasi juga institusi-institusi dan sistem-sistem yang melingkupi kepolisian Republik Indonesia. Saya kira demikian penutup dari saya. Terima kasih Bu Moderator, Kang Jana, dan semua teman-teman yang hadir dalam diskusi Zoom ini. Baik, terima kasih Kang. Harus kembali kepada prinsip-prinsip tujuan sebagai alat kelengkapan negara. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa kalau kita kembali kepada apa yang dimaksud dengan Pak Damanik tadi untuk reformasi kepolisian itu harus menyeluruh, memang basisnya adalah kepada tujuannya. Jadi tujuan kalau ingin melakukan reformasi secara total, memang itu tidak hanya aspek internal tetapi juga aspek
eksternal. Tetapi tadi sebagaimana yang pandangan saya bahwa reformasi itu harus berbasis kepada tolak ukurnya apa gitu ya. Nah, saya memberi contoh Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau ada gagasan bahwa fungsi kepolisian itu adalah alat kelengkapan negara, tapi di dalam undang-undang kepolisian sendiri kita lihat baca pasal 2 dengan pasal 5 misalnya, itu bisa saling kontradiksi gitu ya. Ini yang mungkin bisa juga menimbulkan ambiguitas di dalam peranan kepolisian. Bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara, artinya di sini jelas dia eksekutif. Tetapi pasal 5, kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara. Jadi ada ambiguitas tentang alat pemerintah atau alat negara. Ini yang membuat pelaksanaannya kemudian terjadilah persoalan-persoalan tadi. Nah, kalau kita ingin melakukan reformasi, maka kita harus berangkat dari praktek pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Jadi tolak ukurnya harus jelas. Misalnya bagaimana sih pelaksanaan dari pasal 4 tentang tujuan dari kepolisian itu sendiri. Jadi kepolisian kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, ini ukurannya apa? Indikatornya apa? Apakah dalam pelaksanaannya sudah terwujud apa tidak? Tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman. Ini memang abstrak, tetapi bisa digunakan indikator-indikator di dalam. Sehingga kalau kita bicara reformasi, baik itu dari aspek kelembagaan, struktural, SDM, maka harus berangkat dari tolak ukur yang bersifat normatif yang sudah diatur dalam undang-undang, sehingga kita jelas aturnya kita baiki gitu. Itu berpandangan seperti itu karena menurut saya ketika kita merumuskan norma-norma perubahan dalam undang-undang nanti untuk reformasi kepolisian itu menjadi lebih realistis, lebih sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan nasional kita. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Naji. Berkaitan dengan Prof. Yudi yang sudah tidak ada di layar, maka saya kira acara kita sudah selesai dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini begitu tentang reformasi Polri bisa terimplementasi suatu hari nanti atau mungkin bisa segera dieksekusi begitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir. Ada Prof. Susi, masih ada Kanda Ahmad Damanik, kemudian ada juga Pak Muhammad Naji. Saya Rena Yulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi awal pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rena Yulia yang sudah memimpin diskusi kita malam ini dengan sangat baik ya. Terima kasih, kita kasih aplaus kepada Prof. Rena Yulia, kepada para narasumber kami ucapkan terima kasih. Tadi dari Prof. Yusril, Ihsan Mahendra ya sudah menyempatkan serius betul ya menyiapkan rekaman untuk kita gitu ya. Sebagai keynote speech yang sangat kuat ya. Kemudian tentu pada Prof. Yudi Krisnandi, Prof. Susi, Mas Naji dan Bang Taufan Damanik ya. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh guru besar, doktor, intelektual dan teman-teman sekalian yang telah hadir. Sebelumnya kami merencanakan sebenarnya untuk menghadirkan dari DPR juga, yaitu Pak Dasko, tetapi beliau tidak berkesempatan hadir karena ada rapat yang beliau harus pimpin malam ini, jadi beliau tidak bisa hadir. Kami juga sebenarnya mengundang dari Komisi 3, yaitu teman-teman kita yang dari Komisi 3 untuk hadir gitu. Nah tapi rupanya sedang ada perjalanan gitu ya ke luar kota, jadi tidak bisa juga hadir di depan kita. Jadi
barangkali itu kami dari penyelenggara sudah berusaha untuk menghadirkan selengkap mungkin, termasuk sebenarnya yang tadi sebut-sebut Pak Mahfud gitu ya. Pak Mahfud juga sudah kami undang, cuma sayang sekali Pak Mahfud malam ini ada acara di Jogja, jadi tidak bisa bersama-sama dengan kita. Para guru besar, para doktor, para intelektual dan teman-teman sekalian, mari kita akhiri diskusi kita malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih, ini para narasumber luar biasa. Matur suwun semua. Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan Pak Tovan, apa kabar Pak Tovan? Alhamdulillah sehat. Ya. Luar biasa ya. Terima Pamit kasih. ya. Para teman-teman Pamit, hadir lewat pamit, makasih semua. ya YouTube-nya ya. Terima kasih ya. Jana, pamit, makasih. Kang Jana, Ya, terima kasih. Nuhun, Prof. Mas Naji, terima kasih. Bang Ahmad, terima kasih. Ya, para teman-teman yang hadir lewat Zoom, kalau mau bersilaturahmi silakan bisa membunyikan mikrofonnya masing-masing ya. Ini Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi ada yang serius banget nyoret-nyoret ya. Terima kasih semuanya. Insiden ya Kang Jana ya. Ini dikeluarin aja. Iya, dikeluarin ya, aja. gimana Insiden gitu, gitu. kayak berbau porno gitu.